Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Sudah 19-20 orang. Udah siap dengan laptop masing-masing? Siap, Pak. Siapa? Oke, Sudah, Pak. baik. Saya screen share dulu ya semuanya. Oke, sesuai tadi udah saya share ke Andreas ya, bahwa kita akan warming up dulu. Udah kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Kita akan coba diskusikan soal bagaimana kita membuat program C++ ya untuk aplikasi kasir sederhana ya. Nah, kita buat ketentuan misalnya maksimal belanja itu 10 barang ya. Untuk setiap jenis barang menginput nama barang, harga satuan, dan jumlah barang. Program akan menampilkan struktur total penjualan, belanja. User akan menginput uang untuk membayar. Uang ini harus lebih besar dari total belanja. Program menampilkan sisa uang kembalian jika ada. Ini satu lagi, jika jumlah total barangnya yang diinput itu lebih kecil dari 0, ya, maka ada peringatan jumlah barang tidak valid. Nah, itu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu disiapkan teman-teman? Ya. Ini kelihatan kecil atau besar? Besar, Pak. Besar, aman, Ya. Pak. Sudah, Pak. Ya. Kita, karena ini ada beberapa perhitungan matematika ya, maka kita siapkan dulu pre-process directive ya, include ya stream ya. Biasanya yang berhubungan dengan matematika apa? Include Mat.h. kita Konio. pakai mat ya. Mat ya. Coba ya. Atau nanti biarkan dulu lah. Iya, stream dulu. int main. Terus ini apa? Biasa ya, using name space std. Ya, kita siapkan ini dulu. Oke. Oke ya. Kita lihat untuk maksimal user menentukan jumlah maksimal yang akan dibeli. Berarti kalau ini maksimum 10 barang, maka kita gunakan konstanta ya. Const ini int mak apa? Mak barang ya. Mak barang sama dengan 10. Nah, ini soal untuk menjawab yang ini. Ya, maksimal 10 barang. Kemudian untuk setiap barang menginput nama barang ya, harga satuannya berapa, jumlah barangnya ya. Berarti ini kita jadikan variabel ya. Oke. Ini berarti variabel yang kita buat string nama barang ya. Nama barang kita kasih array-nya. Array-nya adalah mak barang. Kan harus 10 ya nama barangnya. Terus kita kasih harganya. Harga barang kita kasih array juga. Ini maksimal 10 digit. Oke. Kemudian jumlah barang ya. Jumlah barang. Ini juga mak barang. Oke, sampai sini. Ini untuk menjawab kasus ini ya. Setiap barang, user harus bisa menginput nama barang, harga satuan, dan jumlah barang.
Oke, berarti apa lagi kira-kira? Kita simpan dulu. Namanya kasir IFB. Kemudian apa ya? Kita kasih long total ya. Jumlah total bayar biar jelas. Terus kita kasih inisialisasi apa ya? Itu dulu lah. Jumlah total bayar. Kita kasih variabel lagi long jumlah bayar maksimalnya minimalnya 0. Kita kalau misalnya harganya nggak diisi ya, kalau harga nggak diisi nanti error. Kita kasih default aja lah. Long total harga. Ya. Oke, silakan teman-teman. Ini sebagai inputannya ya. Ini nanti jumlah total bayar yang akan dibayar berapa, jumlah bayar tuh kita bayar berapa. Misalnya total belanjanya 500, kita bayar 1000. Nah, ini jumlah bayar ya. Terus ada kembaliannya. Oke, sampai sini dapat diikuti? Dapat, Pak. Dapat. Oke. Dapat, Pak. Sudah di input ya. Sudah, Pak. Oke, kita lihat lagi di warming up-nya. Ini kita ada selamat datang di minimarket Unsur katanya ya. Ini ada crash, berarti kita buat dulu nih. Berarti apa nih? Si out ya? Iya, Pak, si out, Pak. Ini kita kasih selamat datang di minimarket FT Teknik misalnya, seperti itulah ya. Oke, ini keluar. Ini kita kasih NL. Kemudian kita kasih enter lagi nih, di out NL. Biar 2 kali enter. Nah, sekarang ini masukkan untuk apa? Untuk jumlah barang yang akan dibeli. Nah, berarti si out masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Oke, berarti beli barang berapa? 5 gitu kan ya. Terus in apa variabelnya? Jumlah barang. Masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Jumlah barang ada? Jumlah barang. Kita kurang variabel ini, harga barang, jumlah barang, jumlah total barang. Kita kasih jumlah total barang. Long jumlah total barang. Ya. Berarti ini jumlah total barang. Masukkan jumlah barang. Banyak kepanjangan ya. JML barang aja ya. Nah, masukkan jumlah barang yang akan dibeli. Ini kita kasih enter lagi aja lah. NL. Oke, kita kasih return dulu.
Oke. Tadi apa? Kita di sini akan memeriksa ya, kita akan periksa inputan harus lebih besar daripada 0. Ya, begitu kan? Berarti di sini apa? Jika jumlah total barang lebih kecil sama dengan 0 ya. Or jumlah total barang atau lebih besar daripada nilai konstantanya. Mak barang. Kan nggak boleh ya, harusnya ke 10 kita. Berarti di sini, ini kalau misalnya input 11 ini nggak boleh ya. Input 0 juga nggak boleh. Ya, gitu. Berarti ini Cout jumlah barang yang akan dibeli tidak valid. NL. Kita return. Ditutup boleh ditutup. Namanya tutup. Oke. Halo. Ini jangan pada nonton Persib ini. Hadir, Pak. Oke ya, kita coba compile dulu sedikit-sedikit. Bener nggak ini? Kita coba compile. Jalan nggak? Oke, ini masukkan jumlah barang dibeli. Kalau misalnya kita kasih 12. Nah, bener ya, barang yang dibeli tidak valid. Oke, misalnya kita compile lagi ini 0. Oke, jumlah barang tidak valid juga. Oke, berarti dah, nih bener nih. Ya. Oke, sampai sini. Teman-teman udah pada compile belum? Sok, mau diketik dulu. Ya Pak, ya Udah, Pak. Pak, udah. Oh, udah. Oke. Terus apa lagi kita nih? Habis ini kita ini sudah dicek. Kemudian kita masukin jumlah barangnya ya. For berarti for INTI, I-nya ada nggak sih? INTI ya sama dengan 0. Kemudian I lebih kecil sama dengan jumlah total barang ya. Kemudian I plus plus. Nah, ini artinya mulai perulangan dari nomor I-nya 0 ya. Kemudian jangan sama dengan, kalau sama dengan akan lebih ya. Kalau sama dengan harusnya ini 1. Kalau sama dengan. Mulai dari angka 1 sama dengan iya. Kemudian di sini apa? Out apa? Nama barang ya? Nama barang ke. Nah, seperti itu ya. Nama barang ke. Kemudian kita isi dengan indeksnya. Ke I ya. Nama barang ke I. Oke.
Setelah itu kita NL. Oke, masukkan nama barang. Ya, nama barang. Oh, jangan nama dulu, nomor ya. Nomor barang, si out nomor barang, nomor barang ke 1. Kemudian kita akan coba karena nama barangnya si out, baru ini nama barang nih. Nama barang. Nah, nama barang ini kita pergunakan string ya. Nah, kita pergunakan string nama barangnya. Berarti di sini kita kasih apa? Teman-teman coba ada get line. Dalam kurung in ya. Ini ada parameter WS untuk menghilangkan spasi ya. Nama barang. Oke, nama barang. Get line itu sama dengan si in ya. Cuman dia misalnya gini, nama barangnya adalah sikat gigi, kan ada spasi itu. Nah, WS itu adalah buat menghilangkan spasi supaya spasi itu keambil. Di out satu lagi harga ya, harga barangnya. Harga barang. Nah, harga barang ini kita kasih array nih. Ya, harga barang ini. Kenapa? Karena nanti harga barang ini akan kita kalikan dengan jumlah barang kita kasih array. Harga barang berarti ini sin. Sin harga barang apa nih? Harga barang ya. Harga barang. Kemudian di out jumlah beli. Jumlah beli ini sin ada jumlah barang. Oke, kita kasih array teman-teman di sini. Array ke i, ini array ke i. Oke, sampai sini dulu. Kita kasih si out nl. Nah, bentar, ini tujuannya kita buat input dulu beberapa ya. Kita coba dulu ya, atau mau tulis dulu? Halo? Tulis dulu aja Pak, Oh, ada iya. yang ketinggalan soalnya. Oh ya, stop. Ini tujuannya untuk mengulang ya. Ini kan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan jumlah total barang, i plus plus. Berarti kita akan mengulang berapa yang akan dibeli barangnya. Kemudian harga barang sama jumlah beli itu kita kasih array. Sebenarnya ini bisa kita modifikasi sih teman-teman ya. Harga barang, jumlah, udahlah gini dulu aja lah. Jumlah barang, harga barang. Coba. Ini kalau kita compile dulu. Oh, ada error. Apa nih? Get line, int. Oh, dia nggak mau ya? Oh, coba Kak. Kita kasih ini teman-teman. Di atasnya coba kasih include human
Nah, itu kasih itu, teman-teman. Karena ini ada error nih. Thing getLine basic. Coba kita run dulu. Error nggak? Masih ya, error ya. Karakter. 10. Nama barang. Getline in. Oh, iya. Kenapa ini? Kita kasih array ya. Kita kasih array nama barang ke i-nya itu. Coba harga barang, nama barang ke i. Oke, ioma. Coba kita compile lagi. Masih error nggak? Oh, nggak ya. Masukkan 2 aja dulu. Misalnya barang ke 1 Kendal. Nah, harga barang 3.000, jumlah belinya 2. Barang kedua sepatu. Harga barang 5.000, jumlah beli 4. Oke. Oke, silakan teman-teman. Pak, yang Panji error di baris 29. Baris 29. Ini dong baris 29. Yang 4. Yang ini 30. Iya, yang itu, Pak. Ah, itu. Ini udah terakhir nih. Bukannya, Pak. Hah? Gimana? Nah, ini kita kalau array kan kita nginput dulu ya. Ini nginputnya udah dapat kita. Ya, nginputnya udah dapat. Nah, sekarang ini kita kasih keterangan nih, input data array. Nah, sekarang di bawah ini adalah output data array. Arraynya di mana ini arraynya nih? Array nama barang, harga barang, jumlah barang nih arraynya. Yuk. Udah pada jalan? Jalan, Pak. Jalan, Pak. Oke, sekarang kita lihat dulu ke soal. Ini di soal kita ada struk ya, kita akan gambar struk ya. Nah, struk ilkom, ilmu komputer ya. Oke, kita ada struk, berarti kita kasih si out dulu supaya ada enter 1 ya. Si out nah inilah segini cukuplah. Kita copy bawahnya nah, supaya sama. Kemudian si out ini apa nih? Truk belanja koperasi FT teknik misalnya gitu ya. Ya lah. Oke.
Kemudian di sini ditampilkan apa? Nomor barang, jumlah, harga satuan, subtotal ya. Ke samping ya, teman-teman ya. Nomor barang. Berarti di sini Cout berarti apa nih? Nomornya berapa? Kira-kira aja lah kalau ini ya. Nama barang, terus jumlah KTY lah, KTY harga subtotal. Nah, kira-kira begitulah ya. Oh, ini dikira-kira ini nama barang. Nah, ini inilah nomor, nama barang, harga subtotal. Nah, oke, kita kasih Cout. Oh, ini nggak ada itu ya. Nah, ini gini. Oke, nah seperti itu. Oke. Kalau begini akan sejajar ya, teman-teman ya. Kita kasih biar enter. NL. Ini biar nggak sejajar. Oke, kemudian kita akan mengulang array. Ini adalah menampilkan ya. Udah dah menampilkan array ya. Output array-nya udah. Berarti kita ada for dalam kurung i nt i sama dengan 0 gitu kan? Jangan 0, 1 ya. Dimana i lebih kecil sama dengan jumlah total barang i plus plus. Nah, ini untuk menampilkan array-nya nih. Kita akan pergunakan set y. Set y itu untuk mengatur jarak ya. Mengatur jarak. Jadi kita akan set y itu untuk mengatur jarak antar variabel. Kemudian kita akan Cout set y. Kita kasih 1 untuk nomor 1. Ini adalah i. Ya, untuk nomor 1 kan. Ya, kita kasih spasi agak dikit lah. Nomor 1 spasi. Nah, agak 2 dikit lah. Nah. Kemudian jarak ke nama barang. Cout set y kita kasih berapa? Nanti kira-kira dulu aja lah ya, 12 atau berapa kira-kira. Tetapi ini apa ya, kalau set y supaya ke kiri ya. Ke kiri kita kasih ada left. Ya, Cout left bisa ke kiri. Apa yang akan kita tampilkan di sini? Nama barang. Nama barang. Nah, nama barang jangan lupa nama barang keberapa ya. Nah, itu. Kemudian habis 12 gesernya berapa ya itu ya? Habis 12. Kita kasih lab kepanjangan. Quantity kita kasih ya. Quantity kita dari kiri aja. Dari kanan. Ini coba kita kasih 6. Terus quantity. Quantity itu jumlah barang. Oke.
Kemudian kita kasih right, kan itu kan left ke kanan, kita kasih set y, ini berapa, 12, 13, 14, 15, 16, adalah 18 mungkin kira-kira ya. 18 ini harga barang. Kemudian kita copy lagi, ini subtotal ya, subtotal, karena ini dari kiri. Coba kita di sini 15. Subtotal itu berarti perkalian ya. Subtotal itu perkalian antara jumlah ini harga barang dikali berapa nih? Jumlah barang dikali harga barang ya. Harga barang dikali jumlah barang. Nah, coba kita kasih dalam kurung. Coba dulu lah. Oke. Coba dulu. Ini adalah coba di out and L. Coba kita diraba-raba dulu ya. Kita sampai sini dulu lah. Udah teman-teman? Belum, Pak. Nah, Pak. Ini baru sampai menampilkan di sini nih. Menampilkan di sini. Sementara kita di soal ada ini ya, ada total harga ya. Ada total harga. Ini gimana ngitungnya total harga nih? Total harga berarti total harga ada perulangan nih, di dalam perulangan. Ada total harga. Berarti di sini ini kan baru input satu ya, ini satu barang. Berarti kita ada variabel total harga di sini. Sorry, saya ke atas dulu ya, biar lihat. Total harga. Oh, ada nih total harga ya. Kita kasih total harga. Nah, berarti kan ini diulang nih. Total harga sama dengan total harga plus. Oh, harusnya ini dijadikan itu ya. Supaya enak. Jadikan satu. Sebentar. Kita punya variabel ini teman-teman. Jumlah total bayar nih. Ya. Kita kasih aja. Ininya kita kasih 0. Nah. Biar enak. Ini di sini. Ini kita pindahkan ininya, bro. Nah, saat kita pindahkan ke sini, nah, berarti yang ditampilkan di sini adalah ini, sehingga total harga sama dengan ini. Nah, begitu. Coba dulu. Error nggak? Ini kan jumlah total bayar. Ini ngulang total bayarnya. Oke, sampai sini. Mau di-compile? Andeas mana nih, Andeas nih? Sebentar, Pak. Banyak perubahan. Iya, banyak perubahan. Sorry ya. Ya ini perubahannya di sini aja supaya enak aja. Ini kan kita menghitung jumlah bayar per barang ya. Habis ini kita tampilkan. Nah, ini. Nah, ini buat menghitung total, kan kita menghitung total belanjanya. Nah, ini juga
sebentar ya, saya compile dulu ya, takutnya error nanti biar sambil saya mikir. Ternyata nggak error ya. Coba kita kasih 2. Nama barangnya sikat gigi. Harga barangnya 5.000, belinya 2. Ini sabun mandi. Harga barangnya 10.000, belinya 2. Berarti berapa? Wah, kejauhan euy. Sikat gigi. Ini kejauhan nih. Quantity ngepas. Harga kurang narik ke sini ya. Harga kita tarik jangan 18 berarti harganya. Ini juga yang bawah kurang panjang. Oke, teman-teman, ketahuan nih. Berarti harga jangan ini dong. Kasih 15 aja lah. Ininya kasih coba total bayar kasih 13 coba. Dekatan 13 ya. Oke. Compile dulu, sebentar, compile dulu. Biar kelihatan rapi. Ini 2 sikat gigi 5.000, 2 handuk harganya 10.000, 2. Kurang dikit lagi. Sok lah, tulis dulu lah. Nanti kita gampang geser-geser. Ini masih ada yang masuk aja nih. Oke, sok teman-teman. Ini 15. Kayaknya ini 13 kali ya. Ini 13. Yang ini coba 10. Udah, ditulis dulu. Halo? Ini Pak, Lagi Pak. ditulis Pak, lagi nulis Oke, Pak. Ini ada yang masuk nih. Ini Randy Pak. Hah? Randy Pak. Sok, tulis dulu. Ya, cuman ini masih belum ngepas ya posisinya, tapi nggak apa-apa lah, belum ngepas posisinya lah. Kalau itu raik jumlah barang sudah ngepas ya. Coba jumlah barang kita kasih 5 jadi sini. Tapi nggak apa-apa sih. Ini ngulang buat nampilin array ya. Cuma nampil arraynya ke samping gitu. Nah, ini kan kita sudah coba kita jumlahkan total barang ini, kita tampilkan di bawah nih. Di outnya apa di sini ya? Kita kasih ini dulu. Nah, di sini supaya agak inilah. Kemudian ini si out total belanja. Nah, ini kita panggil di sini nih. Ini nih yang ini. Total. Ini nih yang masuk nih. Siapa nih? Aduh. L. Ini si out NL. Kasihan juga nih kalau nggak di ini. Tuh, si Muhammad Ardi ini. Oke. So, kalau yang udah compile, rapi nggak? Bentar Pak, ada yang error. Baris berapa errornya? Baris 50 yang jumlah total bayar.
50 yang for. Aman Pak, yang hilau aman. Oh, aman. Aman Pak. Dirapi-rapiin, udah rapi belum? Oh, coba saya juga ya, coba ini rapi nggak? Sikat gigi, bentar, harga barangnya 5.000. 5.000 kali 2 10.000. Handuk kumel harganya 10.000. 20. Nah, bener nggak ini? 2 kali 5 10.000. Bener ya? Total belanjanya 30.000 ya? Sip lah. Ini tinggal geser dikit aja lah. Tinggal dikurangi satu-satu dari kepas ini atau dua-dua. Oke, nah sekarang sok nanti teman-teman rapi-rapiin lah. Sekarang kita ini sudah nih menginput array sudah, menampilkan array sudah. Sekarang apa? Mau bayar berapa gitu kan? Menerima pembayaran ya. Pembayaran, logikanya bagaimana namanya pembayaran? Gitu kan? Menerima pembayaran. Nah, berarti kan input berapa jumlah bayar? Total udah, di out. Jumlah bayar, terima uang nih, jumlah bayar. Berapa ini jumlah bayarnya? Mau pakai rupiah boleh lah. Di sini jumlah bayar misalnya Rp titik. Ini kita ketikin. In jumlah bayar. Ya. Kemudian out NL. Nah, jumlah bayar. Nah, tentunya kita harus di sini harus di troubleshooting teman-teman nih. Kalau bayarnya lebih besar dari total belanja, total harga ini, ya, maka nggak boleh. Berarti kita di sini harus apa? While ya. While. Nah di while juga bisa boleh seperti gini. Apakah kita cek jumlah bayar dikurangi total harga. Nah, gitu. Jumlah bayar dikurangi total harga, kita dalam kurung aja di sini. Nah, mana kok nggak ada? Oke. Apakah lebih kecil 0? Nah, gitu. Jumlah bayar, ketikin bayarnya, misalnya dikurangi total. Apakah lebih ke 0? Nah, maka kita kasih warning, out. Maaf, uang Anda terlalu kecil, misalnya gitu kan. Gitu, misal ini malah NL. Kemudian apa yang dilakukan teman-teman? Maka kita ulang, silakan memasukkan lagi jumlah bayarnya. Ya, itu. Cuman ini hanya dilakukan berapa kali ya? Ya sudahlah, coba kita sekali apa 2 kali ya. Kita coba, udah begini. Ini out kembalian kan? Kembaliannya kalau ada kembalian berapa ini? Berarti apa rumus kembalian? Jumlah bayar
dikurangi total harga eta kembalianna kan. NL I out NL. Oke, sok segitu dulu lah. Ini secara logikanya nih. Tadi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Coba ada yang sudah beres di compile? Bener nggak? Halo? Iya Pak, ini lagi diketik Pak. Aman Pak, nggak error. Coba di ini kalau jumlah bayarnya lebih kecil, bener nggak ini troubleshooting ini? Misalnya ini 2 sikat gigi 5.000, 3 handuk kumal 2002. Oke, 30, kita masukin 30.000 misalnya ya. Maaf, uang bisa ya. Kalau kita masukin 40.000, oke, kembalian 5.000. Sip lah. Nah, esensinya apa teman-teman dari sini? Yang lain udah pada jalan? Jalan Pak, udah Pak. Nah, ini array. Array kita sudah bisa menampilkan seperti ini ya. Jadi apa kita modifikasi teman-teman. Tinggal teman-teman logiknya aja diperkuat. Nah, di materi yang lain gimana yang lain? Aman Pak, Aman Pak, aman. Oke. Oke, itu warming up-nya doang. Ini warming up doang. Nah, pada array multidimensi ya, nah seperti ini teman-teman. Berarti kita nanti akan ada array yang 2 arah, array 2 dimensi ya. Yang satu ada X, yang satu ada Y. Namun biasanya array dimensi 2 ini banyak digunakan untuk penyajian data berbentuk tabel ya atau matriks. Nah, array 2 dimensi sebutannya untuk array yang penomoran indeksnya menggunakan 2 buah angka ya, gitu. Nah, kemudian bagaimana deklarasinya? Nah, kalau yang tadi teman-teman kerjakan, ini kan cuma satu ya, integer bilangan, ini cuma satu nih. Maka kalau array 2 dimensi, maka ininya harus ada 2, sikunya itu. Berarti ini adalah dimensi yang pertama, ini adalah dimensi yang kedua. Ini yang melambangkan baris, ini yang melambangkan kolom. Menandakan baris, menandakan kolom. Ya, jadi analoginya adalah matriks. Dalam matematika itu ada kolom, ada baris. Nah, kemudian bagaimana kita mengakses array 2 dimensi. Kalau di array biasa, bilangan 0, 1, 2 itu arraynya. Tetapi kalau array 2 dimensi, maka dia menghitung. Ini adalah baris ke-0, kolom ke-0. Baris ke-0, kolom ke-1. Baris ke-1, kolom ke-0. Baris ke-1, kolom ke-1. Ini nilainya. Ya. Nah, ini tata cara penulisannya juga berbeda.
Ya, data tersebut sudah berbeda. Jadi ini menandakan sekali lagi baris ke 0, kolom ke 0. Baris ke 0, kolom ke 1. Ya. Oke. Nah, contoh. Kalau kita lihat program ini, dia akan menampilkan data array ya yang sudah dideklarasikan, yaitu bilangan 0 ke 0. Nah, bilangan 0 ke 0 dia akan tampil berapa? 100. Bilangan 0 ke 1 dia akan tampil 101. Bilangan 1 ke 0 110. Dan bilangan 1 ke 1 ya, baris ke 1 kolom 1 adalah 111. Nah, ini contoh array 2 dimensi. Naik lagi. Nah, ini bagaimana nih? Sama ini juga. Ini array 2 dimensi akan tetapi dia punya 3 baris sama 4. Nah, bagaimana logikanya nih? Lihat teman-teman. 3 di sini ini melambangkan barisnya. Nih. 1, 2, 3. Ya, ini ada 3 nih. Tetapi dalam kurung awal nih. 1, 2, 3. Nah, kolomnya 4. Dia punya 4 data. 3, 4, 8, 0. Ya. Ini 3. Yang satunya lagi. 3, 9, 2, 1. 6, 3, 0, 2. Ya. Nah, ini agak repot nih pemahaman logikanya. Bagaimana kita untuk menampilkan data ini? Maka untuk menampilkan data ini kita lakukan perulangan for integer b sama dengan 0. Kenapa b sama dengan 0? Boleh b sama dengan 0, b sama dengan 1. Kalau b sama dengan 1 berarti di sininya lebih kecil sama dengan. Tapi kalau kata indeks kita merujuk dari 0, maka b sama dengan 0, b lebih kecil 3. Ini untuk apa? Ini untuk menampilkan barisnya dulu. Kemudian kita akan looping kolomnya. Kolomnya adalah K0 ke 4. Logikanya begini. Pertama B-nya 0. Berarti baris ke 0, kolom ke 0. Berarti adalah baris ke 0, kolom ke 0, 3. Kita akan tampilkan. A, E-nya 0, ya. K-nya 0, kolomnya. Berarti dia akan menampilkan 3. Nah, boleh teman-teman kita coba yang ini ya. Teman-teman tinggal copy dari sini. Ya. Kemudian kita buat ini int main nah kita copy ini return 0, ini crash include iOS stream using m space std. Nah, ini kira-kira outputnya bagaimana? Coba kita lihat. Array 2 IFP. Nah, itu ya. Berarti dia akan menampilkan 3. Ini 3 itu baris ya, Baris 0, kolom 0. 4. Baris ke 0, kolom 1. Ya, gitu. Ini baris kedua, kolom ketiga. Kedua. Kedua ya, kalau dari 0 ya. Kalau mulai dari 0, kan ini mulai dari 0 ya. Berarti kalau mulai dari 0 ya ininya sampai dengan
0, 1, 2, 3 ya. Itu. Nah itu ya teman-teman ya, agak tricky ya. Nah ini ada 4 kolom, ini ada 3 barisnya. Ini baris kalau ini baris ke 0, 1, 2. Kalau pengen indeksnya mulai dari 1, ini berarti baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Itu tinggal kita modifikasi dari perulangan yang ininya. Ya. Oke. Kita lanjut. Kesini hanya banyak kasus ya. Saya banyak kasus di sininya. Nah, ini juga sama ya. Ini bagaimana kita membuat outputnya seperti ini. Nanti teman-teman tinggal lihat dicoba ya. Logikanya sama. Ini adalah kolom 3 dan 4, cuman pada posisi ini ada inputan. Ini di input nih ya. Kalau yang atas ini, kalau yang tadi di atas, nah ini tidak di input ini ya. Kalau ini di input, silakan teman-teman input berapa. Ini adalah buat inputannya ya. Nah, sampai dengan 3 kali dia diinputkan. Kemudian yang bawah ini adalah untuk menampilkan kembali apa yang diinput di atas. Ini kan si out A ya. A, B, kolom ke 0. K-nya, baris ke 0, kolom ke 0. Berapa diinput? Dia ngulang lagi. Kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1. Dia nginput lagi. Sampai dia 4 kali perulangannya. Ya. Yang bawah ini menampilkan kembali. Ini sintak begini sama aja ya, dari mulai saya kuliah sampai sekarang sintaknya begini-begini aja untuk menampilkan dan mengisi matrik. Oke, kemudian lihat. Ini array tadi 2 dimensi ya, sekarang ada array multidimensi. Ini array multidimensi ini merupakan array yang serupa dengan array 1 dimensi maupun 2 dimensi. Namun, array multidimensi dapat memiliki alokasi yang lebih besar. Ya. Ini tidak terlalu banyak digunakan teman-teman ya. Kita akan fokus ke 2 dimensi aja lah. Nah, ini contohnya bagaimana nih? Nah, ini array-nya banyak nih, 2, 3, 4 ya. Nah, kolomnya juga banyak nih. Ya. Nah, ini udah agak pajajet lah ya. Ini 2. Nah, 2 ini lihat. 2 ini menandakan ini nih. 1, 2. 3-nya yang ini 1, 2, 3. Nih. Oke, 2 itu dari mana? 2 itu, lihat ini ada koma nih. Ini 2 dari sini. Ya. Satunya ini. 3 yang mana? 3 itu adalah yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah ini. Kemudian 13, 14, 15, 16. Itu 3-nya tuh. 17, 18, 19, 20. 4 itu yang mana? 4 itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ini agak dalam lagi perulangannya ya. Agak dalam lagi. Nah, contohnya bagaimana? Lihat contohnya ini. 2. 2 ini mewakili apa? Ya. 2 mewakili 3, mewakili yang mana? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ya. Nah, ini kalau 6 wujudnya ini datanya udah 6 nih. Ya, sehingga kalau kita buatkan ini array dengan multidimensi 1, 4, 1, 5, 2, 3. Ya. Nah, ini 3-nya di sini nih. Nah, 3-nya 1, 4, 1, 3. 5, 2, 3 itu yang keduanya. 2 menandakan adalah ordo 2 kali 2. Hanya 2 baris. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini for ini untuk menampilkan datanya. Contoh lagi. Ya.
Nah, ini sama lah ya dengan yang tadi, cuman ini ditampilkan per data. Oke. Nah, ini sama dengan 3 dimensi dengan yang tadi ya. Cuman di sini outputnya hampir mirip dengan yang tadi ya. Ini ukuran pertama 2, kedua 3, dan keempat itu 4. Ini juga sama lah teman-teman ya. Tampilan outputnya seperti ini. Nah, mau saya gini teman-teman. Teman-teman silahkan ya, contoh soal ini teman-teman pelajari ya, dan untuk yang arah dimensi ini ya, pelajari dan coba-coba ya, coba-coba di laptop masing-masing ya. Nanti kita Senin depan kita akan coba membahas yang penjumlahan matrik. Bagaimana logika penjumlahan matrik? Penjumlahan matrik ini hanya menggunakan array multidimensional dan array 2 dimensi. Ini karena sudah terlalu malam ya, baru 8:30 kita ya. Gimana teman-teman? Mau dilanjutin? Mengapa lanjutin Pak? Sebenarnya sama aja sih ya. Penjumlahan matrik ini ya, penjumlahan matrik. Nah, ini algoritma penjumlahan matrik. Mulai ya, deklarasi variabel, terus kita akan inputkan matriknya. Nah, teman-teman harus ingat matrik penjumlahan matrik itu seperti apa, pengurangan matrik seperti apa algoritmanya. Nah, penambahan matrik juga seperti apa. Nah, ini adalah algoritma atau flowchart untuk matrik ya. Kita langsung ke program. Ini penjumlahan matrik. Kita punya 2 buah matrik, A dan B. Ya. Ini adalah penjumlah matrik A, ini adalah matrik B. Nah, datanya sudah disajikan. Nah, kalau penjumlahan matrik adalah ya, kolom ke 0, baris ke 0 ditambah yang matrik B-nya juga sama. Kolom ke 0, baris ke 0 juga. Jadi kalau misalnya penjumlahan matrik 6 ditambah 7 seperti itu ya. Dan 7 ditambah 4. Coba kita jalankan yang penjumlahan matrik ya. Kita tinggal copy yang ini. Lalu kita copy paste di sini. Nah, ini dari mulai saya kuliah dan ini juga sama kalau penjumlahan matrik seperti ini ya. Belum ada perbedaan. Nanti ya. Seperti ini ya. Jadi 6 ditambah 7, 13 ya. 7 ditambah 4, 11. 8 tambah 2, 10. Nah, ini penjumlahan matrik. Yang keduanya 6 tambah 8, 14. Nah, itu seperti itu. Jadi penjumlahan matrik itu adalah kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 0, ditambah baris ke 0, kolom ke 0. Yaitu penjumlahan matrik. Ini untuk menjumlahkannya, ini untuk menampilkan datanya. Ya. Bedanya apa, Pak? Bedanya ini lihat nih, ada plus nih. Ini simpan di sini. Kita langsung di sini tampilkan si outnya. Ya. Itu penjumlahan matrik. Kemudian kita coba lihat lagi penjumlahan matrik yang ordonya seperti ini nih teman-teman nih. Nah, ini 2x2 ordonya ya. Ini ada matrik 1, 2, 3 ya. Ada 3 ini. Kalau tadi kan hanya 2 ya. Ini hanya ada 3. Nah, coba kita copy.
Ini agak lebih panjang ya. Nah, kita compile. Nah, kalau ini bebas, asal ordernya 2x2. Masukkan order matrik, misalnya 2 ya, elemen 1, 3, 4, 6, 7 ya. Ini berbagai macam versi ya, saya tampilkan ke teman-teman. Nah, maka kalau kita ordernya 2, tampilnya 2, ini order 2x2 ya. 2 tambah 6, 8 ya. 4 tambah 7, 11 ya, ini nih. 6 tambah 4, 10. 3 tambah 9, 12. Nah, itu teman-teman ya. Nah, ini logika ini sama. Yang penting teman-teman menghafal sintaksnya seperti apa. Nah, itu simpel. Ya, kalau ini mah sama aja ya. Mulai dari nenek moyang ke kakek moyang juga sintaksnya seperti ini. Ya, cuman kita memahami bagaimana mengimplementasikan notasi matrik di matematika ke dalam program. Ya. Nah, biasanya teman-teman ada di matematika diskrit belajar Nggak ada matematika distrik, Pak. di matematika diskrit. Iya, nggak ada, adanya kalkulus doang, Pak. Oh, belum berarti ya, belum. Nanti di semester depan ada matematika diskrit, teman-teman dipelajari lagi matriknya sama aljabar linear ya. Nah, implementasi ke programnya seperti ini. Ya. Nah, bagaimana dengan perkalian matrik? Nah, ini perkalian matrik sama sebenarnya kalau perkalian matrik. Perkalian matrik itu adalah matrik ke I ke J ditambah ya matrik A baris ke kolom dikali matrik B J ke K. Jika K-nya lebih besar dari P. Nah, ini algoritmanya nih ya. Nah, ini kalau perkalian matrik itu ada 2 ya, perkalian matrik itu. Ada matrik C ditambah A, matrik A dikali matrik B. Coba kita lihatlah ininya. Perkalian matrik. Perkalian matrik itu cukup panjang ya. Perkalian matrik itu. Kita coba copy dulu. Nah, sebenarnya ini basicnya matematika ya. Kalau matematikanya teman-teman pada lupa, ya lupa lah semuanya. Masukkan jumlah baris matrik 2 aja lah, jangan banyak-banyak. Ya. Kolomnya 2. Matrik B-nya 2. 2. Berarti ini ada matrik, bayangan gini, ada matrik 2, 2 ya. Oke, supaya gampang kita perkalinya baris ke 1, kolom ke 1, 2. 2, 2, 2. Itu. Berarti kan 2, 2, 2, 2 bawahnya. 3, 3, 3, 3. Nah, hasilnya kan 12. Kenapa bisa 12? Ayo. Di perkalian matrik.
Nah, ini kalau ada papan tulis ditulis nih. Karena kalau perkalian matematik itu baris ya, baris ditambah kolom yang matematik sebelahnya dikali, berarti kan barisnya itu kan 2, yang ini ya, 2 ditambah 2 4, 4 ditambah yang ke bawahnya itu adalah yang ini 3 3 6 ya, 6 dikali 2 12 semuanya ya. Udahlah, nanti kita perjelas di kelas untuk perkalian matrik. Kesini juga udah sedikit lagi, ini hanya latihan semua. Kasus 1 ya, kasus 2 silakan teman-teman dicoba-coba ya, ini banyak kasus. Nah, untuk besok boleh teman-teman, kan besok ada kuliah siang ya? Iya, Pak. Iya Pak, ada Pak. Nah, kuliah siang, jadi bolehlah teman-teman nanti siang aja untuk tanda tangannya. Jangan lupa besok tanda tangan, Andreas memotokan kondisi pada saat di absen ya. Oke, teman-teman silakan lihat-lihat sekarang sambil persib, mungkin ada 15 menit lagi. Kita cukupan aja ya. Andreas, silakan on cam. Siap, Pak. Kita Tenun, Pak. buat dokumentasi. Di Persib. Oh, iya. Yang lain, yang lain. Pagi on cam. Pak, nonton Persib Pak, ya Pak. Nonton Persib Pak, gaskeun. Parman, euy. Oh, Pak. Oke ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih ya. Mana Fajar? Fajar. Sip, sekali lagi. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Persib Pak. Yo, kabar Persib, Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Waalaikumsalam.